Oke. Dan acara ini disponsori oleh Sari Murni dengan susu Indomilk. Mari ingat ya. Ibu dari sini, Bi. Iya, iya, Bu. Ini mau naik pangkat bisa nih sambil apa? Kalau ada yang mau naik pangkat bisa nih namanya. Ini di apa hilangkan. Ada lagi apanya dulu naik pangkatnya itu kan? Ya dah lebih. Oi, iya kan? Kalau naik pangkat ini dah kebetulan sama nih. Bagus dulu siapa yang mau ambil kita dulu naik pangkat. Tapi nanti ini dikosongkan. Disetting sama ibu-ibu yang naik pangkat itu apa judul apanya? PTK-nya. Ya, bisa. Ya, segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru untuk melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru mini di SD 15 Blutu tanggal 27 Juli 2023. Selawat beri salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, para senior, kawan-kawan yang berbahagia. Untuk tertib acara yang pertama, mari sama-sama kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh Pak Sujadi. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Dengan rasa syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa. Semoga niat kita sekalian, kerja kita sekalian bermanfaat bagi kita di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa maupun di hadapan bangsa dan negara kita. Amin. Untuk itu, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, yaitu untuk melakukan pagi, marilah kita berdoa menurut agama kita yang kita anut. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhanillahi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim Allahu tabaraka wa ta'ala min sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan 'ala al-'afwi wa al-rasid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
صل على محمد صلاة تنزل بها من سماء الأول والآخر وتقبل لنا بها من سماء الحاجة وترحمنا بها من سماء السيدة وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أصل الغاية من سماء الخير في الحياة وبركة الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يقول يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم تقبل حسن عليك وتب علينا انك انت الغفور الرحيم يا الله ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Pada pagi hari ini kami segenap guru SD Negeri 15 Bulutu Kecamatan Rengas mengadakan tangan kehadapan memohon kepadamu ampuni atas segala dosa dan kesalahan bagi guru-guru kami baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, dan kami mohon belas kasih-Mu ya Allah. Berikanlah kasih sayang, berikanlah kekuatan kepada guru-guru kami untuk menjalankan tugas-tugas negara ini ya Allah, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa kami ya Allah, agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara dan agama di akhir kelak ini atau di hari kelak yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah manfaat kepada ilmu kami yang diberikan kepada anak didik kami nantinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah KKG atau kerja kelompok kerja guru untuk SD Negeri 15 Bulutu ini menjadi suatu wadah untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan agar supaya pendidikan di instansi kami ini menjadi lebih baik dan anak didik kami juga menjadi lebih baik untuk kehidupan di masa yang akan datang bagi bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib, segalanya kami serahkan kepada-Mu karena Engkau-lah yang punya atas segalanya, baik segala pengetahuan maupun kekayaan serta kekuasaan bagi alam semesta ini. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang dapat mengabulkan daripada permohonan hamba-Hamba ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib ini. Taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-ghufrana wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim asaidana wa sallim auladana wa sallim madrasatana wa sallim muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sujadi. Semoga doa yang kita aminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini diridhoi dan diberkahi selama kegiatan berjalan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD 15 Blutu oleh Ibu Rosmini SPD sekaligus membuka acara kelompok kerja guru SD 15 Blutu. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh majelis guru dan Bapak Ibu TU serta perpustakaan yang aktif di dalam SDN Negeri 15 Blutu. Pada hari ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melakukan kita sehat jasmani dan rohani dan bisa kita beraktivitas kembali. Juga tak lupa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini merupakan penuh peristiwa sejarah. Dari awal nanti kita dapat melakukan aktivitas yang untuk kita laksanakan KKG mini di SDN Negeri 15 Blutu pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Saya buka. Hari ini merupakan sejarah dalam hidup saya juga. Selama ini saya tidak pernah melakukan, tapi kami ada melakukan kegiatan sekali sebulan yang sudah ada SD-SD lama, yang merupakan suatu kebesaran bagi kita yang harus kita lakukan untuk kelanjutannya tetap dilaksanakan. Tapi Bapak Ibu ya sudah memegang apa tujuan dan maksud kita KKG mini ini merupakan suatu perubahan dan merubah cara pola belajar terhadap anak peserta didik kita di sekolah. Juga pada kawan-kawan kita sejawat yang bersama-sama berjuang kita untuk memajukan SD Negeri 15 Blutu. Bapak Ibu, memang tidak aneh atau bagaimana karena kita selalu mengikuti kegiatan di luar seperti KKG atau pertemuan-pertemuan yang nanti samanya diadakan juga di sekolah kita ini. Kita mempersiapkan agar nanti pertemuan itu bisa kita bawa, kita kembangkan. SD 15 merupakan suatu SD yang sudah berubah. Selama ini memang berubah, tapi lebih ditingkatkan lagi perubahan cara beradaptasi dengan dari K13 menjadi IKM. 3 kelas yang K13 itu kelas 3 dan 6 tetap sama juga. Kita untuk saat ini dan kelanjutannya kita melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi K13 tidak ditinggalkan, tetap kita lakukan. Hanya cara pelaksanaannya berbeda karena masih ada di sekolah kita ini 2 ya kurikulumnya, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah mendidik, mengajar, membina, merubah, perilaku yang mungkin tidak bisa sama. Insya Allah berkat Bapak Ibu berjuang bersama, ya itu ada perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita. Seandainya mereka sudah tamat atau pindah, tentu mereka akan mengenang, enak dipandang, enak dirasa berkat Bapak Ibu semuanya.
Jadi Bapak Ibu, kita hari ini yaitu pembukaan, tapi pelaksanaannya sekali sebulan, setiap akhir bulan. Akhir bulan yaitu minggu keempat kita adakan setelah pelaksanaan ekstrakurikuler atau kokurikuler, yaitu bukan dalam bentuk kegiatan pramuka, tapi dalam kurikuler bagaimana yang Bapak Ibu laksanakan. Nanti ada kita berikan waktu setelah kegiatan ekstrakurikulernya, saya setelah senang laksanaannya di dalam atau di luar kelas. Kemudian jam 10:30 kita berkumpul melaksanakan KKG mini lagi. Di sana Bapak Ibu membahas, menuntaskan unek-unek masalah yang timbul di dalam kelas. Bagaimana tujuan kita datang ke sini. Ini salah satu juga program dari Dinas Pendidikan dan pemerintah pusat. Ya, bukan kita saja. Kita nanti menyesuaikan. Dari hal ini saya ucapkan pada Bapak Ibu panitia untuk pelaksanaan KKG mini ini, nanti kita lanjutkan berikutnya setiap akhir bulan dan minggu terakhir. Ya, absen tetap berjalan, izin tidak izin itu Bapak Ibu yang akan menghadapi. Tadi saya sudah melaksanakan, alhamdulillah semuanya hadir upacara pertama pramuka. Yang tidak hadir, mohon maaf mengerti, absen untuk pribadi saya. Absen yang sore pagi itu berbeda. Kemudian saya tidak ada lagi yang akan memilah, tapi sesuai kita yang sudah ada di sini semuanya hebat-hebat, bertanggung jawablah, sesuaikanlah dengan program kita mengajar sebagai pendidik di sekolah. Coba kita buat perlahan-lahan, insya Allah sepakat, setuju, sependapat, semuanya akan berjalan satu tujuan, yaitu kita ingin maju. Ya Bapak Ibu ingin maju kan? Ya, insya Allah niat baik dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi motivasi dan arahan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk acara yang selanjutnya, pemaparan materi kelompok kerja guru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Epi Suciati SPD, salah satu mengikuti program guru penggerak. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga nantinya dengan lancar. Salawat beriring salam, tak lupa pula marilah kita lihat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, tentunya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu, juga Ibu Kepala Sekolah. Saya berada di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin Bapak dan Ibu jauh lebih berpengalaman daripada saya. Saya hanya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang saya dapat selama kegiatan guru penggerak yang saya jalani 2 bulan ini. Kalaupun nantinya ada kekurangan atau yang harus diperbaiki dari saya, mohon masukannya.
dalam tahap belajar. Hari ini KKG kita adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Diseminasi itu adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum melaksanakan kegiatan, ada quotes hari ini. Yakinlah, setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita, maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam KKG kali ini adalah untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Kenapa budaya positif? Karena memang di IKM Kurikulum Merdeka kita akan menerapkan budaya positif setiap kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum ke pembelajaran harus ke diri kita dulu dan kepada anak-anak. Nah, dalam penilaian tentu guru adalah jagonya menilai, baik itu menilai murid ataupun menilai teman kita sesama. Cuman kalau bisa yang kita nilai adalah yang positifnya, jangan yang negatifnya. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Tapi bukan itu yang ingin kita ambil. Yang kita ambil adalah positifnya. Kalau dia setiap orang itu pasti punya kelebihan, punya sifat positif. Jangan dipandang yang negatifnya. Jadi dengan menilai atau melihat positif seseorang, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk meniru positif seseorang. Jadi kalau seandainya kita menilai yang negatifnya, takutnya niru ke kita. Gitu. Jadi kita hanya melihat positifnya seseorang, kita lihat, kita laksanakan, kita ikutin. Oke, budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 7 item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini kita mungkin sudah terbiasa belajar dengan kurikulum yang, karena kita rata-rata guru senior ya Bapak Ibu udah pernah menggunakan KPSE dengan KBK juga dengan K13, dan hari ini ada kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka diharapkan kita sebagai guru menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah siswa diharapkan mandiri. Selanjutnya yang terutama tuh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, disiplin positif. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, kita berharap anak-anak melakukan atau tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah kita, tetapi dengan cara yang tidak terpaksa. Karena biasanya dan selama ini anak-anak terlalu biasanya tidak mengikuti aturan karena takut atau apa gitu. Dalam kegiatan ada hukuman biasanya ya, kita sebagai guru selalu memberi hukuman. Anak mengikuti peraturan karena takut dihukum. Nah, itu yang ingin kita ganti, kita geser gitu. Jadi dalam disiplin positif ini ada namanya anak mengikuti peraturan karena dari dirinya ataupun dari luar. Ya, yang peraturan kita buat itu biasanya anak mengikuti peraturan karena dari ekstrinsipnya, karena takut hukuman yang kita berikan. Sementara dalam profil pelajar Pancasila diharapkan setiap anak kita mengikuti peraturan karena dari dalam dirinya, karena dia harus memahami apa yang harus dilakukan, apa yang baik dilakukan atau yang tidak dilakukan. Nah, ini dikenal dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernah mendengar filosofi pecah telur? Sudah ada yang pernah dengar? Filosofi pecah telur, ada yang telur pecah dari dalam dan telur pecah dari luar. Ada yang pernah dengar? Oke, bisa jelaskan maknanya Pak Anton? Terima kasih atas kesempatannya. Filosofi pecah telur itu, apabila telur itu pecah dari luar, telur itu tidak akan menjadi anak ayam atau burung. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya telur itu pecah dari dalam, mungkin mengalami proses peneraman, telur itu akan tumbuh menjadi embrio, terus menjadi anak ayam, sehingga tumbuh besar. Intinya motivasi dari dalam itu akan menumbuhkan suatu semangat dan motivasi untuk berprestasi ke depannya. Tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali. Motivasi yang intrinsik dari dalam, seperti telur yang pecah. Kalau seandainya pecahnya telur dari dalam akan menghasilkan kehidupan yang baru, entah itu anak ayam atau anak burung. Tapi kalau dari luar, mungkin maksud kita ingin membantu telur itu supaya cepat keluar anaknya, cuma belum tentu apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi telur itu. Bisa jadi malah menjadi pengganggu. Sama dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini, mungkin maksud kita membuat peraturan itu baik untuk anak, tapi tidak semua anak dapat menjadikan apa yang kita sebut dengan peraturan, apa yang kita sebut dengan pembelajaran yang baik menurut kita tapi tidak baik menurut anak, gitu ya. Jadi dalam motivasi ini kita harapkan dalam penerapannya menghadirkan motivasi dari dalam diri anak dulu. Jadi memang ini bukanlah persoalan yang mudah. Kita perlu proses, butuh waktu, tidak semerta-merta harus pasti bisa langsung terjadi, tidak. Butuh proses dalam berjalannya waktu. Jadi kita coba dulu dari hal yang kecil, insya Allah berkelanjutan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya kita sebagai orang dewasa, anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dan inilah yang juga didapat atau dimiliki oleh setiap anak yang belajar di kelas kita. Jadi dari kegiatannya di kelas itu bisa kelihatan kebutuhan dasar apa yang sedang dia butuhkan atau yang tidak dia dapatkan tapi dibuat di kelas. Contohnya ada anak yang terlalu dekat dengan guru, itu udah kita apa ya, mungkin itu ada kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa terima yang kurang
kurang di rumahnya, jadi diobot di sekolahnya. Ada juga mungkin seperti anak kita yang kelas 6 itu si Fikri, mungkin selalu mengganggu temannya. Mungkin ada kebutuhan penguasaan yang ingin dia miliki, tapi mungkin belum diatur, belum diarahkan. Kalau diarahkan, insya Allah dia bisa jadi pemimpin yang bagus. Tinggal kita bagaimana mengarahkannya. Oke, ini tadi dia motivasi perilaku manusia, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu biasanya anak-anak melakukan seperti itu. Dia mengikuti peraturan, menjalani peraturan yang ada di kelas ataupun di sekolah, karena mungkin pertama dia menghindari hukuman, atau yang kedua dia ingin dipuji atau diberi imbalan. Terus motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dari dalam diri sendiri sudah meyakini apa yang dia lakukan sudah baik, insya Allah itu akan berkelanjutan, tanpa ada peraturan pun akan tetap dilaksanakannya kalau itu sudah dari diri sendiri. Oke, ini yang biasa sudah kita laksanakan biasanya hukuman, dan inilah yang akan kita geser nantinya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Memang tidak yang seperti saya bilang tadi, tidak semerta-merta bisa langsung berubah perlahan. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis, baik itu hukuman dengan tangan, pukul atau apa, dan dengan perkataan. Itu juga udah menyakiti hati anak biasanya. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah yang baru, namanya restitusi. Restitusi ini baru insya Allah akan dilaksanakan di kurikulum Merdeka, karena memang saya pun baru dengar ini selama pelatihan kemarin. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak yang bermasalah nanti akan kita panggil, dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya dengan bimbingan bapak dan ibu guru. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebaca bapak ibu sampai belakang? Kebaca? Enggak ya? Ya, enggak tahu ya. Salah satunya aja ya saya baca. Kalau hukuman itu menciptakan identitas gagal bagi murid. Sedangkan yang identitas sukses itu kalau kita menggunakan disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu contohnya dalam melaksanakan murid, anak akan tersakiti, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, perilaku pasif agresif meningkat. Hukuman ini yang sering kita laksanakan sebenarnya, tidak hanya bapak ibu, mungkin saya juga mungkin pernah melakukan hukuman kepada anak. Dengan dihukum itu atau kadang dibentak di kelas, anak antara dua, agresif atau pasif. Ada anak gitu dibentak makin menjadi, atau anak gitu dibentak takut, akhirnya kegiatan pembelajaran pun dia susah mengikuti. Itu disebut dengan perilaku pasif agresif meningkat. Terus dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Mungkin dia hanya di sekolah aja mentaati peraturan, tapi di rumahnya nggak akan melaksanakannya. Hanya peraturan adalah kamu harus, itu biasanya hukuman, memaksa anak. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi itu kita memberikan pilihan kepada anak. Cara penyelesaian masalahnya mana yang menurut dia bisa dia laksanakan dan menjadi kesadaran bagi dirinya. Masalah terpecahkan, murid atau anak mendapatkan penguatan. Korban mendapat ganti, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang.
Ini masih tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita harapkan untuk kedepannya nanti hukuman kita kurangin. Setelah itu nanti kita tiadakan, kita akan mengganti dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu memberi negatif kepada anak, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Contohnya kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti seperti memaksa atau mengancam. Sedangkan konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, seperti memerintah. Restitusi, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Itu mendorong disiplin positif. Masih tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini memang banyak contohnya karena memang dalam untuk kegiatan sehari-hari ini selalu berlaku kepada anak kita ya Bapak Ibu. Pasti setiap hari ada saja kegiatan yang mengharuskan ada di antara hukuman, konsekuensi, dan disiplin ini. Oke, sama-sama kita ini Bu, kita lihat kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya, gitu ya. Yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ini apa? Kira-kira ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Ya, yakin hukuman? Oke. Oke, sedikit saya kasih gambaran. Kalau hukuman itu biasanya diberikan kepada anak dengan cara memaksa dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat dan tidak memberi efek positif kepada anak. Konsekuensi itu diberikan kepada anak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan restitusi itu hukuman yang diberikan atau balasan yang diberikan kalau anak berbuat tidak sesuai dengan peraturan, itu sesuai dengan yang dia dapat di sekolah. Kita datengin anak ke sekolah itu untuk pembelajaran jelasnya ya. Jadi kalau bertelanjang kaki ini sebenarnya hukuman, karena kayaknya tidak gimana ya, tidak baik atau tidak layak anak, sejahat-jahatnya anak kalau dia bertelanjang kaki malah sebenarnya lebih berisiko di sekolah, berbatu, kebijakauan dan sebagainya. Jadi untuk yang kasus pertama itu hukuman. Lanjut, yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Jadi dia yang berbuat, ya dia yang bersihkan, gitu ya. Dan sudah sesuai, hukuman yang diberikan juga sudah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, ini juga konsekuensi sesuai dengan apa yang dia buat. Jadi kalau anak terlambat, ini adalah salah satu solusi untuk hukuman. Biar kita istirahatkan ada 2 kali tuh, biar aja sekali nggak usah istirahat. Karena itu supaya anak berefleksi diri. Jadi besok jangan sampai terlambat lah, jadi nggak bisa istirahat gara-gara terlambat. Jadi gitu. Jadi kita memberi hukuman kepada anak tidak terlalu keberatan, bisa merefleksi. Kalau seandainya nih anak terlambat disuruh di luar selama 1 jam pelajaran, sebenarnya anak juga sebagai korban. Dia ketinggalan pelajaran selama pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Kasus yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, ini adalah hukuman. Oke, kasus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini konsekuensi. Kenapa ini termasuk konsekuensi? Karena pelajaran yang terlambat adalah PJOK. PJOK, pemanasan, lari itu wajar bisa, gitu ya.
Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Nah, ini hukuman karena memang nggak sesuai dengan kesalahan anak. Oke, sebelum kita masuk ke restitusi, kita ice breaking dulu. Kayaknya udah ada yang ngantuk-ngantuk. Alkoholnya bisa dimakan Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Smart teacher. Pakai gerakan berdiri Bapak Ibu. Tolong berdiri. Kita ikuti gerakannya. Semoga menjadi keringat dan sehat buat kita. Aduh. Yang jagoan nari boleh dipimpin. Kayaknya buat juga. Belum. Sabar ya Pak. Ya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya rasa. Tangan ke atas menggapai cinta, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, ujung yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar mengundang, tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Ice breaking ini nanti bisa saya bagikan, siapa tahu Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan di kelas. Biar anak mungkin yang ngantuk atau jam-jam siang itu biasanya butuh ini ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah restitusi yang akan kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain menurut Chelson tahun 1996. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, untuk melakukan restitusi itu kita harus memiliki keyakinan kelas yang kita buat di kelas bersama anak-anak. Jadi sebelum ada keyakinan kelas ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita buat antara siswa dan guru, saling bersepakat tentang peraturan yang ada di sekolah atau yang ada di kelas, karena di kelas ini ya. Jadi kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, kalau peraturan itu kan biasanya monoton, kita yang buat, anak-anak harus ikut aturan. Tapi kalau kesepakatan kelas itu anak-anak yang buat.
Jadi nanti akan saya jelaskan cara pembuatannya. Nah, kenapa tadi keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas atau murid dengan wali kelas atau guru. Karena dibuat dengan kesepakatan bersama, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Oke, ini cara membentuk keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas nanti ada kesepakatan kelas namanya ya Bu. Kesepakatan kelas itu seperti ini. Contohnya kita ada di kelas, kita bilang kita dalam selama pembelajaran dengan Ibu 1 tahun ini kira-kira apa yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan belajar dengan Ibu. Nah itu memang harus disampaikan. Jadi biasanya ini memang di awal tahun pembelajaran. Kalau sekarang juga masih belum terlambat karena kita kan belum sampai sebulan di kelas, nanti bisa Bapak dan Ibu praktekkan. Membuat peraturan itu menjadi kesepakatan. Jadi anak diminta dulu. Jadi dalam kelas ini kira-kira apa ya yang boleh? Nanti anak akan bersuara, Bu, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nah, kalau kemarin saya melakukan kesepakatan itu, setiap anak saya kasih memo satu-satu, biar dia menulis. Saat dia menulis, tempelkan ke meja. Kita baca satu-satu. Nanti ada aja anak yang jawab, Bu, boleh main sambil belajar, Bu, boleh makan sambil belajar, pasti ada. Disitulah nanti kita memilah. Nah, contohnya nanti udah selesai anak menempelkan ke papan tulis, kita baca. Seandainya ada anak yang tidak boleh terlambat, kita pisahkan. Yuk, terlambat ini berarti menyalahin, kita berarti tidak disiplin waktu, tuh ya. Jadi kita tempatkan. Jadi kalau terlambat ini ada namanya konsekuensinya, itu kita buat. Konsekuensi itu juga harus disepakati. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau seandainya terlambat bagaimana nak? Nah tapi konsekuensi itu kalau bisa ya yang tadi jangan berupa hukuman. Yang terlambat sekolah keluar, kasihan anak 1 jam pelajaran akan kehilangan waktunya untuk pembelajaran. Ya mungkin nanti yang terlambat tadi selama istirahat jangan keluar. Ada tugas yang harus dikerjakan seperti itu. Terus ada juga yang buat dalam pembelajaran bermain. Seandainya nanti ada anak yang buat itu, kita tanya kembali sama anak, bisa nggak kita belajar sambil bermain? Bisa nggak ilmu yang kita dapat bermain itu sambil belajar diterima pembelajaran itu? Nah, ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Tapi kalau mau dalam pembelajaran itu bermain, ada juga suatu waktu mungkin dalam proses nanti demonstrasi atau praktek. Tapi tidak melulu setiap hari harus seperti itu. Nah itu nanti akan disampaikan juga kepada anak beserta konsekuensinya. Tapi kalau bisa konsekuensi itu memang yang tidak memberatkan anak atau yang berlebihan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah saat nanti ada peraturan Ibu, belajar, mendengarkan pembelajaran saat Ibu guru menjelaskan, itu suatu kesepakatan. Terus nanti tidak terlambat di sekolah atau hadir bersifat positif kata-katanya Bu. Hadir ke sekolah 10 menit sebelum lonceng. Bila perlu dibuat waktunya 7.20. Terus nanti ada lagi tidak bermain. Contoh kesepakatan yang biasanya dalam pembelajaran apa yang dibutuhkan supaya dapat menerima pembelajaran Bu? Selain belajar mengikuti, mengerjakan tugas ya. Karena pasti ada aja anak yang nggak siap mengerjakan tugas sama nggak mengerjakan PR. Nah, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan. Nah, nanti dari kesepakatan itu akan kita buat keyakinan. Keyakinan itu adalah kata nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Contohnya saling menghargai guru. Nanti seandainya ada anak yang belajar tidak memperhatikan guru, itu masuk ke tidak menghargai guru. Jadi yang keyakinan kita buat menghargai, saling menghargai guru dan teman. Yang kedua disiplin. Disiplin ini nanti bisa kita kategorikan disiplin waktu sama disiplin berseragam. Jadi kehadiran bisa masuk sama seragam pakaian juga masuk ke disiplin.
Terus yang termasuk keyakinan juga ada mandiri. Mandiri ini berarti nanti seandainya dia mencontek atau mengerjakannya asal-asalan atau tidak selesai, itu bisa ke mandiri. Biasanya yang mandiri ini yang mencontek itu kita masuk mandiri. Terus ada namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah kalau ada anak yang nggak menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal kata-katanya. Mandiri, tanggung jawab, disiplin, terus menghargai kita masuk ke guru dan murid. Nah, dalam pelaksanaannya di kelas, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya bahkan saya memang selama ini sebelum tahu ini lebih sering ke penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Apa sih yang penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau? Berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini penghukum. Dan ini yang akan kita harapkan kita kurangi. Selanjutnya, ini biasanya nada suaranya keras penghukumnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini juga pembuat merasa bersalah, dan ini juga sering kita lakukan beserta kepada anak. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya guru mengatakan kepada anak, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi menggunakan hubungan baik dan humor. Namun dalam hal ini yang mungkin timbul adalah murid kurang menghormati gurunya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, dan ini yang akan kita harapkan dalam kegiatan kurikulum Merdeka melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer ini gabungan antara teman dan pemantau. Oke, lanjut. Sebelum melanjutkan ini, kita udah berdiri lagi Bapak Ibu untuk mengetes fokus. Mengetes fokus ya Bapak Ibu. Berdiri. Siap. Bapak Ibu berdiri. Oke. Julurkan tangannya ke depan. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Pak Dias tolong berdiri juga, nggak apa-apa. Berdiri Pak. Pak Dias. Konsentrasi. Oke. Saya. Sekarang kita merengkan jari. Kita putar tangan, jempol di bawah. Dah, jempol
Oke, satu lagi. Ulangi ya. Jempol berada di posisi bawah. Oke. Nah, di bawah. Terus satukan jarinya. Satukan jarinya. Ini, Ya, iya, jempol sama jempol. Ini nanti kan? Salah saya. Iya. Mana ya? Udah, ya gini. Oke. Sekarang coba putar. Udah gak konsen. Coba putar. Kalau yang nggak bisa balik berarti nggak konsen. Iya betul. Betul ya. Betul. Ya, ulangin ya. Ya, kita putar ke bawah jempolnya. Gini ya. Gini. Pokoknya jempolnya di bawah. Kita satukan. Putar. Ada yang nggak balik. Berarti ada yang nggak konsen ya. Konsen nih. Nah. Oke. Ternyata saya punya teman. Harus gini. Ternyata saya punya teman. Iya, oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa konsen sedikit lagi ke Bapak Ibu. Oke, lanjut yang ini ya. Keunggulan posisi. Tahu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Masa kan? Masa tangan tuh, masa buat naik. Oke, oke. Ya malu ya Bu ya, Bu senior ya, agak ini agak faktor U ya. Oke. Kenapa tadi posisi manajer yang disarankan untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini? Karena ini adalah keunggulan posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kelas SMP ada satu, kelas 6. Kelas 6 ada satu. Dan dia sebelah ada. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Oke, ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kontrolnya sebagai penghukum, berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Ini dalam posisi penghukum. Dan ini yang insya Allah akan kita kikis, kita ganti menjadi posisi yang lebih bagus lagi. Ya, kalau dia pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Selanjutnya contoh penerapan posisi kontrol teman dan pemantau. Kasusnya masih sama tentang anak yang tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Jika dia posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan posisi kontrol jika dia sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oh, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang diharapkan akan kita gunakan dalam menghadapi permasalahan anak. Permasalahan apapun yang kita temui pada anak, diharapkan seluruh guru menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tahapannya ada 3. Ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan.
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, itu masih dalam proses tetap menstabilkan identitas. Ini tahap pertama. Jadi seandainya ada anak bermasalah, kasih dia penguatan bahwa yang dia lakukan itu mungkin salah, tapi masih bisa diperbaiki. Karena wajar kalau kita melakukan kesalahan. Yang nggak wajar itu kalau sudah berkali-kali. Ini kasus kalau dalam tahap pertama kali ya Bu. Kalau sudah berkali-kali kan nanti kita akan membuat konsekuensinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah itu pada validasi tindakan saya yang salah. Jadi kita bertahu dia salah, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu di validasi tindakan. Ini yang tahap terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan, dan ini akan bisa dilaksanakan jika Bapak dan Ibu sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, anak yang bermasalah, kita tanya lagi ke anak itu, apa untuk kedepannya yang akan dia perbaiki, bisa diperbaiki atau tidak. Oke. Ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi dari 3 tahapan. Apa yang kami lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Mas, menjadi tidak terjadi keuntungan lagi. Lebih banyak bersabar dan tidak ada gunanya dari saya melakukan hal ini. Ya, cepat sekali ya ini. Harus dipertahankan lagi belajarnya ya. Iya. Balik ke Oke, itu adalah contoh video cara penerapan segitiga restitusi. Lanjut. Selesai. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada Bapak dan Ibu yang bertanya. Kalau bisa insya Allah saya jawab, kalau tidak insya Allah akan menjadi PR bagi saya. Entah saya tanyakan ke fasilnya nanti atau kita pecahkan secara bersama. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Oke, Pak Madi. Pakai mic nggak, Pak? Pakai mic. Ya, kamera sini nggak, Pak? Biar nampak dulu. Agak sini ya. Biar nampak kamera siapa yang nanya. Perkenalkan nama. Ini ya, dulu kelas berapa ya? Iya, perkenalkan Pak. Nama saya Ahmadi, yaitu guru kelas 3A. Masalahnya begini, saya tanya sama ibu, ada seorang anak setiap hari dia ingin mengganggu kawannya baik dalam belajar dan tidak belajar pun.
yang diinginnya kawannya yang nggak butuh harus menangis. Jadi bagaimana tindakan kita seorang guru untuk pendekatan dia supaya jangan lagi diulanginya ketika seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Madi. Saya ingin mencoba menjawab, walaupun ini mungkin bukan solusi terbaik, tapi mungkin disinilah manfaatnya kata yang kita saling bertukar pikiran, saling memberi solusi gitu ya Bapak Ibu. Pasti di setiap guru kelas itu ada saja anak yang mungkin menyita perhatian kita, yang menguras energi, emosi dan kontrol kita mungkin pasti setiap kelas seperti itu. Dari permasalahan Pak Madi, tentunya itu tadi sebelum kita, karena kan memang ini masih tahun ajaran baru ya Bapak. Jadi kita buat dulu kesepakatan ada keyakinan kelas tadi. Pastikan kita membuat itu, jadi nanti bisa kita tanya-tanyakan nanti. Nah, jadi setelah nanti Bapak membuat kesepakatan kelas dan keyakinan, yang namanya setiap anak bermasalah, tentu kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Apa sih maunya? Apa sih yang membuat dia seperti itu? Dan itu biasanya memang guru kelasnya pasti yang lebih tahu permasalahan anak, sifat anak, cara belajar anak, tentu gurunya lebih tahu. Jadi kita ajak bicara bersama. Nah, begitu juga dengan teman yang lain, kira-kira anak ini kenapa? Itu juga kita tanya ke teman sekelasnya, yang paling dekat, paling enggak yang sekitar dia tempat duduknya gitu ya. Jadi kita panggil anak, kita tanya, kalau sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas, kita tanya, paham nggak dia tentang kesepakatan dan keyakinan? Kita ajak bicara dari hati ke hati. Jadi Bapak Ibu, kita guru, tapi kalau bisa kita pun menjadikan anak yang ada di kelas kita itu ya seperti anak kita. Permasalahan mereka ya permasalahan kita, walaupun itu hanya ada di lingkungan kelas. Kalau sudah di rumah masing-masingnya di mereka, yang penting selama di sekolah itu adalah anak kita. Jadi setelah dipanggil Pak, ajak bicara dari hati ke hati apa maunya. Kalau saat kita omongan kita sudah menyentuh anak, biasanya anak itu mau mengikuti arahan kita. Kecuali mungkin ada beberapa anak yang mungkin ada anak yang nggak nyambung diajak bicara. Nah itu di luar dari kemampuan kita sebagai guru, karena memang sejatinya guru-guru di SD tidak ada bimbingan atau pembelajaran psikolog ya Bu, tidak ada BK juga di sekolah kita. Jadi kita sebagai guru kelas semua mata pelajaran, juga sebagai guru BK yang ada di kelas. Jadi setelah diajak bicara dari hati ke hati, tanya teman sekitarnya apa kira-kira permasalahan anak ini yang mungkin mengganggu teman-temannya. Jika itu tidak sanggup lagi, kita panggil orang tua juga. Siapa tahu ada beberapa permasalahan yang ada di rumahnya mempengaruhi dia belajar. Nah, mungkin itu saja Bapak. Nanti kalau ada untuk lanjutannya insya Allah akan kita bahas bersama. Siapa tahu ada teman-teman yang memberi masukan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Boleh aku, oke. Tapi masa di situ. Ayo jangan kenapa. Udah sudah. Disiplin. Sampai kayaknya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mandasari, guru kelas 5. Sedikit mau bertanya ini kepada Ibu Evi mengenai tentang keyakinan dan kesepakatan. Khusus di kelas 5 saya Bu, biasanya itu sebelum mulai belajar, ketika sudah bunyi lonceng, kemudian anak-anak memasuki kelas, mempersiapkan kelas dengan membaca doa, mengucap salam. Nah, setelah dari itu, saya memang selalu membuat, tapi saya tidak tahu yang saya buat ini apakah sudah termasuk kesepakatan ataupun keyakinan, kan begitu. Saya selalu membuat kepada anak-anak saya mengatakan begini, yuk nak, sama-sama kita tanya diri kita sendiri, kita buat janji pada diri kita sendiri, kamu siap nggak untuk belajar? Saya bilang seperti itu. Terus saya bilang gini, kalau seandainya kamu mau belajar, tanyakan pada diri kamu sendiri, ya saya siap belajar, ayo kita belajar. Tetapi kalau memang kamu tidak siap untuk belajar, Ibu persilahkan kamu memilih
terserah apakah kamu mau main-main, silakan, nggak masalah. Kalau memang kamu tidak ada niat di hati kamu itu untuk belajar. Dan ternyata mereka menjawab, saya siap Bu, katanya seperti itu. Dan ketika belajar sudah dimulai, ternyata ada yang melanggar seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah, apakah cara yang saya buat ini sudah termasuk kesepakatan atau keyakinan? Kemudian yang kedua, karena pasti terjadi itu ada yang melanggar, apa konsekuensinya ataupun tindakan selanjutnya untuk anak yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Berarti sudah bagus, sudah menerapkan kesepakatan kelas walaupun memang secara langsung gitu, secara lisannya. Memang kesepakatan kelas ini saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah melakukan itu. Tapi memang kalau bisa jangan secara lisan. Kita buat pertama lisan, apa aja tempel. Nanti dibuat secara tertulis dalam kertas karton. Ini loh kayak kesepakatan kelas yang kita buat. Ini loh konsekuensinya dan ini keyakinannya. Dari kesepakatan itu ada keyakinan yang saya bilang tadi katanya universal. Dan di bawah itu ada tanda tangan atau stempel dari anak-anak. Nah, jadi seandainya apa, kita nggak harus setiap hari jumpa mengingatin anak, tapi kan sudah ada di keyakinan. Seandainya nanti ada anak yang melanggar, contohnya Fikri, ini kesepakatan kelas, kan Ibu bilang kalau belajar jangan bermain. Coba lihat, ada nggak di kesepakatan kelas kita tentang mengikuti pembelajaran? Nah, biarkan anak menjawab, biarkan anak menemukan dalam kesepakatan itu. Ingat kalau ini sudah kamu tanda tangani. Nah, untuk awal-awal kalau dia masih melanggar pertama kedua itu memang kita baru mengingatkan. Tapi kalau sudah kelewatan, berlebihan atau sampai mengganggu teman yang menangis dan sebagainya, itu baru kita gunakan segitiga restitusi yang tadi. Itulah yang istilahnya yang kemarin-kemarin kita buat untuk di buku bimbingan konseling. Kalau dia sudah kelewatan, jangan baru sekali langsung panggil ke kan, enggak. Kita pakai tahap. Sekali, dua kali mungkin wajar. Tapi kalau udah berulang kali baru kita menggunakan segitiga restitusi dan langsung ke bimbingan konseling yang ada di buku kita. Gitu. Dan KKG ini yang seperti Ibu Kepala Sekolah tadi bilang, ini kan akan berkelanjutan ya Bapak Ibu. Setiap bulan insya Allah akan kita laksanakan. Dan berkemungkinan Bapak dan Ibu lah yang tampil di depan sini. Jadi kita bergantian, Bapak dan Ibu bisa menjadi narasumber di depan sesuai dengan yang Ibu kuasai. Contohnya ada Ibu yang menguasai di bagian ADM, sampaikan di sini ADM-nya begini seperti itu. Jadi ini akan memecahkan permasalahan kita yang kita temui di kelas. Jadi nggak hanya hari ini kita bisa berdiskusi, tapi dalam 1 bulan insya Allah kita bisa melakukan refleksi diri dan diskusi tentang permasalahan kelas kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu pilih jadwal masing-masing lah kapan tampil di sini, apa yang akan disampaikan. Dan itu tidak melulu mengenai materi sih, nggak melulu mengenai pembelajaran. Siapa tahu ada yang jago dalam membuat kreasi atau tali temali atau buat apa, itu menjadi di depan sebagai narasumber, kita latihan. Itu bisa. Atau dia jago dalam pembuatan ADM kelas, tampil di sini, itu juga bisa tampil ke depan. Kita bergantian. Jadi dalam KKG ini nggak menurut saya sebenarnya kita bersama memberikan apa yang terbaik di diri kita untuk dapat dilaksanakan semua guru. Jadi yang positif bagi kita sebarkan. Insya Allah jadi amal. Insya Allah jadi hal-hal baik yang ditularkan dan diikuti, dan itu mungkin menjadi kebanggaan bagi kita. Kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, bukan cuma untuk guru, karena kalau guru udah melaksanakan pasti ke anaknya juga dilaksanakan turun temurun, begitu ya Bapak Ibu. Jadi seandainya pun ada masukan dari Bapak Ibu tentang permasalahan teman-teman yang tadi ingin disampaikan, itu juga bisa. Kita di sini saling bertukar pikiran, saling berkolaborasi, bekerja sama untuk apa? Untuk memajukan sekolah kita tercinta tentunya. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan entah permasalahan Pak Madi atau Bu Ayu, atau ada lagi yang ingin bertanya?
bertanya? Oke, saya tutup sampai di sini dulu Bapak Ibu karena kita juga memiliki jam masing-masing di kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat, dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing, dan insya Allah ini akan berkelanjutan. Jika itu dilaksanakan, insya Allah menjadi amal bagi Bapak dan Ibu juga kepada saya, dan insya Allah ini akan berlanjut kita laksanakan, dan ilmu tidak akan berhenti sampai di sini tapi berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evi Suciati yang sudah memberikan paparan materi tentang UKG. Kami sedikit ingin menambahkan dengan konsep yang berbeda. Kemarin tanggal 25 Juni kami diberi kepercayaan atau amanah oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perkawinan dan perceraian aparatur sipil negara di Siak, bertepatan di Hotel Mempurang. Adapun yang bisa kami sampaikan dari hasil sosialisasi itu